Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Jago Neon guys. Oke, jadi pada kesempatan yang baik ini saya mau mereaksi salah satu video di mana Cina ini sangat licik dan akhirnya dia sendiri yang terkena tulahnya. Kenapa? Karena dari kemarin, dari awal ya, memang dia udah berniat memberikan atau menjamu timnas kita, timnas Indonesia di salah satu stadion paling jauh di Cina, yaitu di Qingdao. Nama daerahnya Qingdao kalau nggak salah ya. Itu emang jaraknya jauh banget. Dan akhirnya ternyata dia sendirilah yang ketulah. Kemarin bertandang melawan Australia di Sydney. Itu jaraknya untuk dari Sydney ke Cina itu kurang lebih 18 jam. Tapi di waktu yang sama Indonesia bertandang ke Bahrain, dan selesai pertandingan melawan Bahrain langsunglah Indonesia OTW ke Beijing, dan dari Bahrain ke Beijing itu cuma 6 jam. Jadi lebih cepat tim kita nyampe di Beijing ketimbang Cinanya sendiri untuk balik lagi ke Beijing. Emang gokil nih si Cina, licik. Oke, kita lihat langsung aja yuk gimana video lengkapnya. Senjata makan tuan, itulah peribahasa yang cocok untuk Cina yang punya niatan licik untuk timnas Indonesia. Ya, Cina awalnya berniat untuk ngerjai timnas Indonesia dengan memilih stadion yang jauh, yaitu Stadion Qingdao, agar skuad Garuda kelelahan. Karena jarak tempuh dari Beijing ke Qingdao itu 6 jam perjalanan. Tapi sekarang malah kena batunya. PSSI sebenarnya Mampus. Niat licik sih, ngasih stadion terlalu jauh-jauh. Coba, apa untungnya? Mau jauhnya semana ke, tetep aja sama tim kita mah dilakonin, disamberin. Akhirnya ketulah sendiri ya kan. Bayangin, beberapa hari yang lalu kan mereka bertandang ke Australia, dan di waktu yang sama kita bertandang ke Bahrain, dan ternyata dari Bahrain ke Cina itu lebih dekat, jaraknya cuma berapa jam gitu. Dan kalau dia tim Cina dari Australia ke negaranya sendiri itu kurang lebih 12 jam apa berapa lah gitu, lebih lama, intinya lebih lama perjalanannya dari Australia ke Cina. Dan naik pesawat komersil yang dicampur sama orang-orang warga-warga yang mau naik pesawat itu kan. Konyol ya, niat busuk. Jadi senjata makan tuan. Syukur Cina. Lanjut guys. udah mengetahui gelagat curang dari Cina. Oleh sebab itu, Pak Erick Thohir langsung gercep musnahkan buat charter pesawat untuk transportasi timnas Indonesia. Gak tanggung-tanggung, biaya yang dikeluarkan oleh PSSI mencapai angka miliaran rupiah karena menggunakan pesawat bisnis yang berkelas. Jadi tim kita ini, Pak Erick Thohir pernah berkata ya, kalau ini bukan kemewahan, bukannya untuk memanjakan pemain ya, tapi lebih kepada agar pemain itu tidak terlalu kelelahan, capean, seperti itu sih. Jadi jangan berpikiran yang wah terlalu mewah atau wah dimanjakan sekali, dan tim kita udah sebagus ini, enggak juga ya, enggak gitu. Maksudnya agar tim kita tuh tidak terlalu kelelahan ya, karena kan ya tahu sendiri ya, perjalanan dari Bahrain ke itu makan waktu berapa jam gitu. Jadi agar kondisi fisik para pemain itu betul-betul, stamina itu betul-betul terjaga. Maksud Pak Erick Thohir itu seperti itu guys. Oke, lanjut guys. Itu dilakukan supaya para pemain timnas Indonesia tidak mengalami jet lag atau kelelahan dalam perjalanan udara karena jarak tempuh yang sangat lama. Indonesia diperkirakan akan sampai lebih dulu daripada Cina itu sendiri. Hal itu dikarenakan jarak tempuh dari Bahrain ke Beijing itu hanya 9 jam perjalanan, apalagi mereka menggunakan pesawat kelas bisnis, sedangkan Cina yang habis melakukan laga tandang melawan Australia harus memakan waktu yang lebih lama lagi untuk sampai ke kandangnya, yaitu sekitar 18 jam perjalanan, itu pun dengan pesawat komersil. Jika timnas Cina datang terlambat ke Qingdao, Indonesia kemungkinan besar dapat mengalahkan timnas Cina.
Terlebih lagi, ada jeda waktu untuk Doakan istirahat saja dan ya, guys. adaptasi Semoga lingkungan. Hal itulah yang menang membuat Stadion lawan Qingdao jadi Indonesia, bumerang untuk lawan timnas Cina. Cina. Niat awal mau ngerjain skuad Garuda, malah kena getahnya. Gimana menurut kalian? Breaking news guys, pelatih timnas Cina memberikan satu pernyataan jelang laga melawan timnas Indonesia. Pertandingan berikutnya melawan timnas Indonesia adalah awal pertarungan yang sesungguhnya. Kami harus bekerja lebih keras untuk meraih hasil positif. Apakah Branko Ivankovic menjadi korban Coach Sintayong berikutnya yang akan dipecat? Ya, karena seperti yang kita tahu guys, timnas Cina itu bak di ujung tanduk. Tercatat dari 3 laga yang sudah dimainkan oleh timnas Cina itu mengalami 3 kali kekalahan guys. Dan saat ini timnas Cina berada di posisi klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia. Optimisme yang tinggi pun ditunjukkan oleh Wang Saguan. Pemain timnas Cina ini mengatakan ketika kita kembali ke Qingdao untuk lawan Indonesia, kita akan bertarung sampai mati. Artinya laga melawan timnas Indonesia adalah laga penentu buat timnas Cina untuk melihat peluang lolos ke babak selanjutnya. Dan laga ini akan berlangsung hari Selasa besok guys, tanggal 15 Oktober. Kick off-nya jam 7 malam. Hari Selasa malam Rabu ya, jam 19.00 ataupun nasional, kalian bisa langsung klik link yang ada di bio aku ini guys. Karena di sini kalian bisa nonton sepuasnya secara gratis. Jadi tunggu apa lagi? Langsung klik guys. Oke. Breaking news. China belum pernah menang, tapi kok optimis banget nih bakal ngalahin Indonesia. Serius nih, mereka udah 3 kali kalah beruntun dan belum punya poin sama sekali di kualifikasi Piala Dunia ronde 3 grup C. Tapi anehnya, Ya, Cina bener-bener sama sekali belum mendapatkan poinnya dari beberapa laga kualifikasi ini ya. Nol bener-bener sama sekali. Awalnya dibantai sama Jepang, lalu kalah juga sama Arab Saudi, dan juga kemarin kalah sama Australia 3-1. Padahal sebelumnya mereka sempat menjebol gawang Australia terlebih dahulu ya, tapi ternyata ya akhirnya dimenangkan oleh tim Australia dengan skor 3-1. hati mereka Branko Ivankovic malah ngotot bilang kalau lawan Indonesia bakal jadi momen kebangkitan mereka. Katanya Indonesia itu tim yang relatif lemah, makanya dia pede banget nih bisa menang. Kan bener aja bro, dikira timnas kita kerupuk kali ya. Indonesia selalu berhasil Kerupuk kulit kali. Cuma seri terus nih, tapi setidaknya kita belum pernah kalah. Beda banget sama China yang ngap-ngapan terus di dasar klasemen. Kabarnya Ivankovic udah di ujung tanduk nih, siap dipecat apapun hasilnya nanti. Jadi walaupun China menang lawan Indonesia, si coach ini bakalan tetap ditendang. Gimana ya rasanya? Udah susah payah berjuang, tapi ujung-ujungnya tetap dipecat juga. Bak mau studi tur ke Australia, timnas Cina malah disangka anak sekolahan. Timnas Cina seperti tak henti-hentinya di tim percobaan. Usai hanya menggunakan pesawat kelas ekonomi ke Australia, pas mereka tiba di negeri kanguru, malah disangka anak sekolahan. Itu terjadi ketika mereka transit di Bandara Sydney, Australia. Di sana mereka ditanya oleh seorang warga Cina, dari sekolah mana kalian berasal dan untuk pertandingan apa kalian kesini? Seorang warga Cina tersebut mengira Disangka anak sekolah kali mau sekolah di Ini Sydney. membuat media-media Cina menulis timnas Cina tidak dikenali. Itulah kenyataannya. Ya, mereka tidak dikenali bahkan oleh warga negaranya sendiri. Awalnya Stadion Qingdao jadi strategi untuk lemahkan Indonesia, kini justru jadi senjata makan tuan bagi Cina. Ya, itulah yang banyak ditulis oleh media Cina belakangan ini. Pada awalnya Cina memilih Stadion Qingdao yang jaraknya 6 jam lebih dari Beijing untuk membuat pemain timnas kewalahan. Namun stadion itu justru jadi senjata makan tuan. Pasalnya Indonesia akan tiba lebih dulu di Beijing daripada timnas Cina itu sendiri. Itu karena penerbangan dari Bahrain ke Beijing hanya memakan waktu 9 jam saja. Sementara itu, timnas Cina yang kini sedang away ke Australia punya waktu pulang lebih lama. Penerbangan dari Australia ke kota Qingdao sendiri memakan waktu 18 jam. Awalnya stadion takut akan gemuruh supporter Indonesia, Cina kurangi jumlah kursi penonton untuk pendukung timnas. Cina tak henti-hentinya membuat berbagai strategi untuk mempersulit. Iya, rencananya lagi nih, rencana licik lagi untuk memperkecil penontonnya dari Indonesia. Kan itu curang ya kalau kayak gitu ya. Kalau emang udah kapasitasnya buat tim tamu segini ya nggak usah dikurang-kurangin ya. Emang dasar nih Cina ini. Di timnas Indonesia terbaru, mereka kemarin telah mengurangi jumlah kursi penonton para pendukung timnas. Di gambar ini adalah area tribun yang sebelumnya disediakan Cina untuk supporter Indonesia. Namun kemarin Cina malah mengurangi jatah tribun dari setengah kuota awal. Selain melakukan pengurangan kuota tribun, mereka juga membuat harga tiket jadi lebih mahal. Jika
Jika biasanya harganya sekitar Rp350.000, kini jadi Rp613.000. Meskipun jatah tribunnya sedikit, fans timnas tetap akan buat Stadion Qingdao bergemuruh. Ya guys, jadi itulah kelicikan tim Cina ya, dari awal memang pertandingan dengan negara-negara lain ya nggak tahu lah ya, tapi dia untuk negara Indonesia ini ya liciknya, pertama memberikan stadion yang sangat jauh ya, dari Beijing ke Qingdao itu berapa jam. Nah, akhirnya dia termakan omongannya sendiri, termakan senjata makan tuan kalau dibuat kata Maya. Jadi akhirnya dia sendiri yang banyak tertiban sial, seperti dibantai sama Jepang. Itu kan salah satunya juga sama tuh. Terus yang kemarin tuh lawan Australia, ternyata dia sendiri yang kelelahan. Udah gitu memakai pesawat kelas komersil lagi ya kan, kalau kita kan tidak, pesawat bisnis ya kan ya. Jadi itulah, makanya jangan berniat buruk seperti itu sama tim-tim lawan. Akhirnya senjata makan tuan. Oke guys, untuk kali ini sekian dulu video kali ini, semoga memberikan informasi yang penting buat teman-teman dan memberikan hiburan sedikit buat teman-teman. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.